Bab 71 Sarang Binatang Buas. Kesedihan Keke yang menyerupai manusia membuat Xiao Chen merasa sedikit sedih. Ketiga kerangka itu berjongkok mengelilingi makhluk kecil itu. Di mata mereka, sungguh aneh bahwa iblis kecil ini bisa memiliki ekspresi seperti itu. Wah, Keke tampak terluka, meringkuk menjadi bola bulu seputih salju dan merintih. Xiao Chen teguh dan berhati dingin seperti besi saat menghadapi musuh. Tetapi dia selalu memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan tulus. Meskipun Keke adalah hewan kecil, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia telah lama menganggapnya sebagai anak yang aneh. Keke, jangan takut. Xiao Chen berjongkok dan menggendong Keke. Keke sepertinya telah menemukan penopang, merengek tanpa henti, membenamkan kepalanya dalam-dalam di pelukan Xiao Chen, sama menyedihkannya seperti saat Xiao Chen pertama kali melihatnya, seperti anak terlantar. Krak, krak, ketiga kerangka itu saling memandang dengan tak percaya. Mereka selalu waspada terhadap makhluk kecil itu, dan pemandangan di hadapan mereka sungguh mencengangkan. Setelah berulang kali menyelidiki dan menanyai, Xiao Chen akhirnya berhasil menyimpulkan apa yang telah terjadi. Keke tampaknya adalah seorang yatim piatu. Dia tahu dia lahir di sini, tetapi belum pernah melihat orang tuanya. Anak kecil yang malang itu, tak lama setelah lahir, turun dari pohon keramat dan mematahkan akarnya, tersesat di pegunungan sebelum mengembara ke pinggiran pulau. Hari ini ia menemukan jalan pulang, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia masih belum akan menemukan orang tuanya di sini. Hal ini membuat hewan kecil itu, yang memiliki emosi yang kaya seperti manusia, merasa sangat kehilangan, itulah sebabnya ia sangat sedih. Keke, jangan kecewa. Xiao Chen tertawa dan berkata, aku sama sepertimu. Aku tidak bisa bersama keluargaku lagi. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Kau adalah binatang kecil yang kuat, kau tidak bisa diperlakukan tidak adil. Kau harus menjadi binatang kecil yang kuat. Ya, pohon berharga itu. Xiao Chen, sambil menggendong Keke, memimpin ketiga kerangka itu mengelilingi kayu yang patah. Keke melompat dari punggung Xiao Chen dengan kesal dan berlari liar menuju tengah reruntuhan kayu seperti kuda liar kecil. Dia benar-benar seperti anak kecil, dan dengan cepat pulih dari kekecewaannya. Penampang pohon surgawi itu sangat halus. Yang mengejutkan Xiao Chen, di bagian tengahnya terdapat beberapa pecahan kulit telur, setransparan giok ilahi 7 warna, berkilauan dengan cahaya redup. Keke berguling-guling di antara pecahan cangkang giok dengan campuran rasa sayang dan kenakalan, yang sangat mengejutkan Xiao Chen hingga ia ternganga. Keke ternyata lahir dari telur ajaib yang menyerupai giok. Dilahirkan di sarang binatang buas tempat naga dan banyak binatang purba berkeliaran. Ada raungan naga dan binatang buas di sekitarnya. Koko, yang berguling-guling di antara pecahan cangkang giok, sepertinya teringat sesuatu. Dia mengambil topi pohon harta karun dari kepalanya dan menancapkannya di samping pecahan cangkang giok. Akar pohon muda suci itu segera menancap di bagian yang menyerupai giok hitam itu. Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa tunas suci itu digali dari sini, kan? Xiao Chen menatap Keke dengan heran. Keke mengangguk dengan antusias, matanya yang cerah berkedip-kedip. Pohon surgawi telah layu dan mati, dan tunas suci tidak lagi dapat menyerap esensi kehidupannya. Xiao Chen menatap pohon harta karun itu dalam keheningan yang tercengang. Ini, tunas suci telah tumbuh dari akar pohon surgawi yang terputus. Itu seperti pohon layu yang hidup kembali. Sebuah kelahiran kembali dan transformasi yang unik. Tunas suci tampaknya merupakan spesies yang berbeda dari pohon surgawi kuno. Itu pasti pohon suci sejati, tidak heran ia tetap hidup bahkan setelah dicabut dari tanah. Namun, tunas pohon itu tampaknya agak malang, menjadi makanan bagi anak terlantar bernama Keke. Keke bertahan hidup dengan menghisap daun giok dari tunas pohon itu setelah lahir. Setelah sedikit memahami apa yang telah terjadi, Xiao Chen cukup tersentuh. Mungkinkah orang tua Keke sengaja meninggalkannya sebagai makanan, seperti itu? Makhluk kecil yang menakjubkan itu mungkin tidak kalah kuatnya dengan raja-raja naga pendamping legendaris itu, pikir Xiao Chen dalam hati. Hehe, Keke berguling-guling di antara pecahan cangkang giok, seolah-olah telah sepenuhnya melupakan perasaan kehilangannya, dan tertawa seperti biasanya ketika dia bahagia. Bangun, berhenti berguling-guling. Xiao Chen menarik Keke berdiri, lalu mengumpulkan seikat cangkang giok berwarna-warni dan berkata, ini kartu identitasmu, biar kusimpan. Dia merobek sepotong pakaiannya,
membungkusnya, dan membawanya di punggungnya. Raungan naga yang dahsyat itu mengguncang pegunungan di sekitarnya, dan gelombang suara yang bergemuruh terasa sangat luas di langit yang tinggi, getaran udara pun dapat dirasakan dengan jelas. Ayo kita lihat ke sana. Raungan naga itu datang dari pegunungan di timur. Xiao Chen dan kelompoknya berjalan di sepanjang permukaan pohon purba yang retak dan menjulang ke langit, sambil menatap ke depan saat mereka mendekati tepi jurang. Beberapa makhluk raksasa, yang ditutupi sisik yang berkilauan dengan cahaya ilahi yang samar, bergerak di antara pegunungan yang jauh. Jarak mereka hanya beberapa ratus meter, namun mereka tidak saling bertabrakan, yang jelas tidak biasa. Itu adalah naga-naga ganas. Biasanya, mereka adalah raja yang memerintah wilayah mereka sendiri dan tidak akan pernah mengizinkan binatang purba lainnya memasuki wilayah mereka. Xiao Chen terkejut. Dia dapat melihat dengan jelas seekor Tyrannosaurus biru, seekor naga raksasa dengan tubuh sepanjang 50 meter. Cahaya ilahi biru itu tampak kabur, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Tidak jauh dari Tyrannosaurus Rex biru itu, terdapat makhluk raksasa lain, juga sepanjang 50 meter, yang kehadirannya sama sekali tidak kalah mengesankan. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning pucat, seolah-olah terbuat dari kuningan. Makhluk ini tampak persis seperti singa jantan, tetapi mustahil itu adalah singa. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga kuning berkilauan, kepalanya yang menyerupai singa tampak ganas dan menakutkan, dan sepasang matanya yang hijau tampak menyeramkan seperti dua bola cahaya hantu. Surai, mirip singanya terbuat dari duri tulang besar yang panjangnya beberapa meter, dengan cahaya kuning yang menyeramkan. 4 cakarnya yang tebal dan kuat menyerupai 4 pilar raksasa, yang masing-masing membutuhkan 7 atau 8 orang untuk mengelilinginya. Secara keseluruhan, selain sisiknya yang kuning berkilauan dan ekor buayanya yang sangat besar, naga ganas ini benar-benar menyerupai singa raksasa yang besar seperti gunung. Xiao Chen langsung mengenalinya, itu adalah naga raja singa legendaris, yang kekuatannya tidak kalah dengan Tyrannosaurus Rex, dan merupakan spesies naga yang sangat langka dan perkasa. Tyrannosaurus Rex dan naga raja singa berada sangat dekat satu sama lain dan sebenarnya hidup damai. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak jauh dari mereka terdapat naga lain yang sama kuatnya, seekor Stegosaurus raksasa yang tampak seperti gunung giok dan berdiri di atas bukit tinggi, meraung ke langit. Bab 72 Gunung Suci. Tyrannosaurus Rex dan naga raja singa berada sangat dekat satu sama lain dan sebenarnya hidup damai. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak jauh dari mereka terdapat naga lain yang sama kuatnya, seekor Stegosaurus raksasa yang tampak seperti gunung giok dan berdiri di atas bukit tinggi, meraung ke langit. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 40 meter. Secara keseluruhan, penampilannya menyerupai buaya raksasa yang berdiri tegak, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan. Ia memiliki tanduk hijau giok yang sangat tajam di kepalanya, dengan panjang sekitar 10 meter. Ini adalah pedang ilahi alami, yang praktis tidak dapat dihancurkan, karena itulah namanya. Selain itu, di kedua sisi tubuhnya tumbuh 2 baris duri tulang berwarna hijau giok yang menyerupai kerucut tajam, masing-masing panjangnya beberapa meter. Duri-duri ini dapat menghalangi musuh yang kuat untuk mendekat, dan jika perlu, dapat digunakan untuk menabrak musuh, menjadikannya senjata yang menakutkan untuk melukai mereka. Meskipun Stegosaurus tidak sebesar Tyrannosaurus Rex dan naga raja singa, banyaknya duri tajam seperti pisau di seluruh tubuhnya memungkinkannya untuk melawan kedua dinosaurus tersebut tanpa dirugikan. Naga-naga ganas ini semuanya berasal dari cabang kerajaan ras naga, dan beberapa naga lain meraung di pegunungan terdekat, menunjukkan bahwa mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari ketiga naga ini. Terlebih lagi, jelas ada binatang purba lain di pegunungan yang mampu melawan naga-naga tersebut, dan Xiao Chen samar-samar dapat melihat beberapa makhluk raksasa. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka berkumpul di sini? Xiao Chen dipenuhi pertanyaan. Iya, Keke melompat ke bahu Xiao Chen, menunjuk ke depan dengan salah satu cakarnya yang kecil, seolah ingin mengungkapkan pendapatnya. Xiao Chen terkejut mendapati bahwa benda itu menunjuk ke udara. Dia bertanya, Keke, kenapa kau menunjuk ke langit? Tidak ada burung raksasa atau pterosaurus yang terbang di sana. Keke mengedipkan mata besarnya dan terus menunjuk ke udara, sambil mengeluarkan suara, "Iya." "Keke, apa yang kamu lakukan?" tanya Xiao Chen dengan bingung. Keke merasa telah membuang-buang energinya,
dan dengan marah menarik sehelai rambut panjang Xiao Chen dengan cakar kecilnya sebelum melompat dari bahunya dan berlari ke arah ketiga kerangka itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan kebingungan, tetapi saat itu juga dia tiba-tiba melihat sebuah gunung yang sangat megah muncul di udara, sebuah gunung suci yang memberi orang aura perubahan nasib dan keantikannya yang tak berujung. Xiao Chen terkejut, bagaimana mungkin ini terjadi? Tetapi ketika dia menegakkan tubuh dan mendongak, gunung raksasa itu tiba-tiba menghilang. Ini masalah sudut pandang. Xiao Chen mulai menggerakkan kakinya, mengubah posisi lebih dari selusin kali, dan akhirnya melihat gunung suci yang kabur itu lagi. Aneh, mungkinkah ada semacam susunan ilahi di sana? Jika tidak, bagaimana mungkin hal itu memiliki efek seperti itu, padahal hanya beberapa titik di area yang sama yang dapat melihatnya. Itu adalah gunung suci yang sangat mengejutkan Xiao Chen. Gunung itu begitu megah sehingga bahkan berdiri di atas tunggul pohon kuno yang menjulang setinggi 1.500 meter pun, seseorang harus mendongak untuk memandanginya. Tempat itu diselimuti kabut, tanpa tumbuh-tumbuhan, burung, atau binatang, keheningan yang mencekam menyelimuti udara. Banyak reruntuhan situs kuno yang megah dan istana-istana yang mengesankan dapat terlihat, meskipun beberapa telah runtuh, mungkin karena berjalannya waktu. Gunung suci itu megah dan mengesankan. Mulai dari titik tengah, terdapat istana-istana kuno yang hancur di sepanjang jalan menuju puncak, memancarkan aura perubahan dan kesunyian, membuat tempat itu tampak sangat misterius. Dan naga-naga ganas serta binatang-binatang purba itu semuanya berdiam di kaki gunung suci tersebut. Jelas sekali, mereka berkumpul di sini sebagian besar karena gunung suci ini. Gunung suci itu diselimuti kabut, dan raungan naga serta binatang buas sangat menakutkan. Xiao Chen bergerak di atas permukaan pohon kuno yang retak dan menemukan bahwa dalam radius 100 meter persegi, hanya ada 3 titik yang memperlihatkan gunung suci tersebut. Ini sangat aneh. Menurut dugaannya, pasti ada susunan ilahi kuno yang menyegelnya di sana. Keke, apakah kamu pernah melihat gunung suci itu sebelumnya? Keke menggelengkan kepalanya, lalu melompat ke tengkorak Raja Reinkarnasi dengan cepat, dan dengan rasa ingin tahu mulai memeriksa gunung suci. Apakah binatang buas ini pernah tinggal di daerah ini sebelumnya? Xiao Chen bertanya lagi, ingin mengetahui apakah binatang purba itu baru saja tiba atau sudah lama berkeliaran di dekat gunung suci tersebut. Keke mengangguk, seolah memberitahu Xiao Chen bahwa daerah ini selalu menjadi tempat berkeliarannya binatang buas purba. Sepertinya gunung suci itu tidak muncul begitu saja, binatang-binatang purba ini sudah mengetahui keberadaannya sejak lama. Xiao Chen tak kuasa merenung. Ini adalah pulau naga yang disegel. Bertahun-tahun yang lalu, naga-naga yang hidup di pulau ini mampu menyaingi para dewa. Kalau begitu, istana-istana kuno dan misterius di gunung suci yang megah itu pasti dibangun oleh naga-naga itu sendiri atau merupakan istana para dewa purba. Di depan gunung suci berdiri sebuah pohon suci menjulang tinggi, yang menginspirasi imajinasi tanpa batas. Patahnya pohon kuno ini kemungkinan besar terkait dengan penyegelan naga. Xiao Chen dan kelompoknya menuruni pohon kuno itu dan diam-diam menuju gunung suci, tentu saja menghindari binatang buas purba serta naga dan monster ganas. Namun, saat mereka mengelilingi area yang luas dan mendekati gunung suci yang tersembunyi di kehampaan sekali lagi, mereka menemukan bahwa binatang buas yang ganas mengelilingi mereka dari segala arah. Melihat ke kejauhan, bayangan binatang buas raksasa seperti gunung bergoyang-goyang di hutan, aura jahat dan mengerikan mereka meresap ke udara, ini tidak diragukan lagi adalah binatang buas menakutkan yang telah membantai banyak nyawa. Xiao Chen menyadari dengan cemas bahwa mereka sama sekali tidak bisa mendekat, binatang buas berkeliaran di sekitar gunung suci. Keke, entah benar-benar bingung atau benar-benar pemberani, malah mencoba menerobos. Jika Xiao Chen tidak menahannya dengan erat, binatang kecil itu pasti sudah lari. Saat malam tiba, raungan binatang buas mereda secara signifikan, dan gunung-gunung mulai berguncang hebat. Banyak binatang buas meraung saat mereka meninggalkan daerah itu, kembali ke sarang masing-masing. Di bawah sinar bulan, Xiao Chen dan kelompoknya memulai operasi mereka. Dengan kesempatan langka ini, ia memutuskan untuk mendekati gunung suci di malam hari. Hutan di pegunungan ini jarang, dan area tanpa vegetasi mengeras seperti batu karena diinjak-injak binatang buas. Ini adalah jejak binatang purba. Di depan, gunung suci yang megah itu muncul dan menghilang secara bergantian, dan cahaya bulan yang terang menyinari,
membuat pegunungan di sekitarnya tampak seolah-olah diselimuti selubung kabut. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus, hampir membuat Xiao Chen tuli. Daun-daun beterbangan liar di pegunungan, dan aura keganasan yang tak berujung melonjak keluar. Raja Naga Singa masih di sana, menghadap Gunung Suci, meraung ke arah bulan. Cahaya kuning pucatnya hampir seluruhnya berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan bau darah yang tak berujung memenuhi udara, jelas aura pembunuh yang menyertainya setelah membantai nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Naga itu tampak ingin menyerbu Gunung Suci. Setelah serangkaian raungan, tiba-tiba ia melompat keluar, menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung di sekitarnya berguncang. Naga Raja Singa yang sangat besar dan menyerupai gunung itu menerobos hutan yang tak berujung, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan bergegas naik ke Gunung Suci. Namun tiba-tiba, raungan naga itu menghilang, dan Naga Raja Singa lenyap tanpa jejak. Raja Naga sepanjang 50 meter itu sepertinya telah lenyap begitu saja. Keheningan yang mencekam, Naga Raja Singa menghilang tanpa jejak, seolah-olah tersesat ke dunia yang tidak dikenal. Bab 73 Kedatangan mendadak di neraka. Semuanya tampak begitu aneh dan menakutkan. Naga Raja Singa itu sangat kuat, namun ia menghilang tanpa jejak, seolah-olah ia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Seolah merasakan sesuatu, tanda berbentuk bunga teratai di dahi ketiga kerangka itu berdenyut dengan cahaya ilahi seperti nyala api. Mereka dengan waspada mengamati sekeliling, siap bertempur. Keke melompat langsung ke tengkorak Raja Qin Guang, tubuhnya yang seputih salju memancarkan semburan cahaya, matanya yang cerah menatap tanpa berkedip ke arah Gunung Suci. Aura yang sangat menyeramkan terpancar dari Kaisar, menyelimuti hutan purba yang tak berujung. Gunung Suci itu menjadi semakin halus dan sulit dipahami. Bahkan berdiri di tempat yang tepat, dengan bulan purnama yang terang di langit, Gunung Suci yang megah di hadapanmu menjadi kabur, seolah diselimuti kabut yang tak tembus pandang. Aura yang terpancar dari Gunung Suci itu sangat menakutkan, seolah-olah seseorang berada di tempat suram yang dipenuhi mayat-mayat mengambang, membuat bulu kuduk merinding. Bulu koko yang seputih salju berdiri tegak, dan dengan suara, "Wosh!" dia menerjang ke depan, targetnya adalah Gunung Suci yang menakutkan di depannya. Xiao Chen buru-buru mengejar, dan ketiga kerangka itu saling bertukar pandangan bingung sebelum mengikutinya. Namun, kecepatan koko terlalu tinggi, dan Xiao Chen kesulitan untuk mengimbanginya untuk beberapa saat. Untungnya, Keke berhenti di kaki Gunung Suci. Xiao Chen meraih bola salju kecil, yang berbulu itu, dan yang mengejutkan, ia tidak menunjukkan gigi atau cakarnya, tetapi dengan tenang memandang Gunung Suci di depannya. 7 atau 8 lempengan batu raksasa, masing-masing setinggi 50 atau 60 meter, berdiri di kaki gunung, menaungi tanah dengan bayangan besar, menciptakan suasana yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Lempengan-lempengan tak bernyawa ini ditutupi ukiran naga-naga ganas, yang dibuat dengan sangat indah dan tampak sangat hidup. Tyrannosaurus Rex, Naga Raja Singa, Stegosaurus, Brontosaurus, semuanya muncul. Setelah mencapai kaki gunung, tidak perlu lagi berpindah tempat, dari setiap titik pandang, Gunung Suci yang diselimuti kabut dapat terlihat. Di sini, Xiao Chen tak kuasa untuk tidak bergerak maju, meskipun mengetahui potensi bahayanya, keinginan untuk menjelajahi hal yang belum diketahui mendorongnya untuk melangkah. Aku akan berbalik setelah berjalan 20 meter, ia mengingatkan dirinya sendiri. Ia sangat ingin mengetahui mengapa Raja Singa Naga menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan ia ingin melihat rahasia apa yang tersimpan di Gunung Suci. 1 meter, 2 meter, 10 meter. Xiao Chen maju sejauh 20 meter tanpa terjadi apapun. Tentu saja, 20 meter hanyalah perbedaan kecil dari kaki gunung ke Gunung Suci. Gunung Suci itu sama sekali tidak ditumbuhi vegetasi, permukaannya berwarna hitam kemerahan gelap, seolah-olah ternoda darah. Tidak jauh di depan, istana kuno dan misterius pertama muncul, berdiri megah, dipenuhi dengan perubahan waktu, memberikan kesan keantikannya yang tak terukur. Pada saat yang sama, keheningan yang mencekam di Gunung Suci itu, bersama dengan suasana menyeramkan yang tak terlukiskan, membuat istana yang sangat besar itu tampak agak menyeramkan. 20 meter, 25 meter, 30 meter. Xiao Chen benar-benar terpikat, melupakan batasan jarak 20 meternya, dan sangat ingin memasuki istana kuno yang mungkin runtuh kapan saja. Hanya 20 meter dari istana yang megah itu, Xiao Chen tiba-tiba merasa seolah-olah telah melangkah ke jurang.
Cahaya bulan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan keheningan mencekam menyelimutinya. Dia merasa seolah-olah sedang tenggelam ke neraka. Namun, dalam sekejap, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari kegelapan yang tak berujung, menyelimuti Xiao Chen dalam pancarannya, dan kemudian dia ditarik secara paksa ke arah cahaya tersebut. Xiao Chen merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dalam sekejap, dia kembali ke gunung suci yang diterangi cahaya bulan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ia mendapati tubuhnya masih diselimuti cahaya kabur, dan tidak jauh di belakangnya, Keke sedang duduk di atas kepala Raja Qin Guang, melambaikan cakar kecilnya dan membungkusnya dengan cahaya ilahi, menariknya kembali. Keke menyelamatkannya. Aku akan coba lagi. Jika terjadi sesuatu, Keke, kau harus cepat. Meskipun Xiao Chen merasa tempat itu sangat menyeramkan, dia tidak merasa takut yang berlebihan. Dia berjalan maju lagi, tetapi kali ini tidak terjadi apapun di tempat yang sama. Keke juga berlari mendekat dengan penasaran, melompat-lompat, tetapi tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Xiao Chen dengan ragu-ragu maju menuju istana kuno yang tidak jauh di depannya. Kali ini, setelah melangkah 10 meter, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah melangkah ke jurang, di mana keheningan sangat menakutkan dan tidak ada secercah cahaya pun. Dia tenggelam ke dalam neraka yang dipenuhi aura kematian. Namun, cahaya ilahi menyelimutinya terlebih dahulu, dan Xiao Chen sekali lagi ditarik kembali ke bawah sinar bulan oleh Keke. Xiao Chen berkeringat dingin, rasa dingin menjalar di punggungnya. Dia merasa seolah-olah baru saja benar-benar berhadapan dengan kematian. Dia tidak berani melanjutkan permainan, perlahan mundur, melirik sekali lagi ke istana kuno yang begitu dekat, sebelum melangkah pergi. Ayo pergi, tempat ini terlalu menyeramkan, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Xiao Chen dengan tegas mundur. Tidak banyak istana kuno di kaki gunung suci itu, jumlahnya baru bertambah secara bertahap dari titik tengah. Jika setiap istana dikelilingi oleh suasana yang begitu menyeramkan dan menakutkan, maka gunung suci ini benar-benar tempat yang penuh pertanda buruk. Aura dingin menyelimuti sekitar gunung suci itu. Xiao Chen dan kelompoknya telah mencapai kaki gunung. Meskipun Keke memiliki firasat aneh tentang gunung raksasa ini, suasananya sangat tenang dan dia tidak berani memasukinya. Tepat saat itu, raungan naga yang menembus awan tiba-tiba meletus, menyebabkan pepohonan berguncang hebat. Dalam keheningan yang mutlak, raungan yang memekakkan telinga itu tiba-tiba memecah keheningan, sungguh menakutkan. Xiao Chen segera menutup telinganya untuk menghindari pecahnya gendang telinga. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa Raja Naga Singa, yang telah menghilang di Gunung Suci, sebenarnya telah muncul kembali. Makhluk itu muncul begitu saja di dekat istana barusan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Ia melesat turun dari sana. Tubuhnya yang besar, sepanjang 50 meter, seperti sebuah gunung kecil. Ketika mendarat di kaki gunung, ia menyebabkan retakan besar muncul di tanah. Naga Raja Singa tampak agak lesu dan tidak diam di tempat. Ia memancarkan aura yang sangat ganas dan menakutkan, yang menimbulkan badai berdarah dan menerjang keluar dari pegunungan, menyebabkan bumi bergetar hebat. Koko tampak sangat tidak puas dengan auman naga Raja Singa. Seperti raja binatang kecil yang sangat kesal, dia mengeluarkan serangkaian geraman rendah di punggung naga Raja Singa, dan bahkan berjongkok, ingin bergegas keluar dan mengejarnya. Hal ini sangat mengejutkan Xiao Chen. Makhluk kecil yang kebingungan ini benar-benar luar biasa. Ia tidak menunjukkan rasa takut bahkan di bawah kekuatan naga Raja Singa yang dahsyat. Jika itu adalah binatang biasa, ia pasti sudah gemetar dan berlutut di tanah. Lagi pula, bahkan naga yang telah kehilangan kekuatan supranaturalnya masih termasuk bangsawan di antara binatang buas, apalagi Raja Singa, cabang dari garis keturunan Kerajaan Naga. Bab 74 Telur Naga Kerajaan. Jelas sekali, Koko mungkin berasal dari ras langka yang tidak takut pada naga. Namun, Xiao Chen dengan cepat menahannya, tidak membiarkan iblis kecil ini mengamuk. Betapapun luar biasanya, ia tetaplah seekor anak singa, bagaimana mungkin ia bisa melawan naga Raja Singa. Keke mendengus beberapa kali tanda ketidakpuasan lalu melompat ke kepala Yama. Jangan lakukan itu lagi. Kamu sudah lahir sejak berapa lama? Itu naga purba. Kamu hanyalah makhluk kecil, bahkan tidak cukup untuk mengisi giginya. Tunggu sampai kamu lebih besar sebelum melepaskan kekuatanmu. Kamu tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Yah.
Keke melambaikan cakar kecilnya dengan ganas, protes dengan kesal. Tapi ini justru membuatnya terlihat lebih imut, dengan mata besarnya yang cerah berkedip-kedip dan tubuhnya yang berbulu berkilauan dengan cahaya seperti giok, benar-benar seekor binatang kecil yang dijiwai oleh roh langit dan bumi. Menjelajah bukanlah pilihan lagi. Istana-istana kuno di Gunung Suci itu jauh lebih banyak dari satu, tempat itu terlalu menyeramkan, dan Xiao Chen tidak ingin kehilangan nyawanya di sana. Sambil menoleh ke belakang, memandang Gunung Suci yang megah diselimuti kabut dan istana-istana misterius yang muncul dan menghilang, memancarkan aura perubahan nasib dan kematian yang tak berujung, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Xiao Chen mendengar suara gemerisik dari hutan di kejauhan, dan bau busuk menyengat tercium ke arahnya. Ia segera memimpin Keke dan ketiga kerangka itu menuju hutan terdekat. Di bawah cahaya bulan yang terang, sesosok raksasa yang menakutkan mendekat dengan cepat, berkilauan dengan cahaya keemasan. Itu adalah kelabang emas raksasa, sepanjang 10 meter dan setebal tong air, dengan makhluk-makhluk berbisa yang keluar dari tubuhnya. Belum lama ini, Xiao Chen melihat kelabang ini di rawa. Dia tidak menyangka kelabang itu juga tertarik pada reruntuhan kuno Gunung Suci. Xiao Chen tidak ingin menghadapinya, bahkan seekor naga ganas pun mungkin akan menghindarinya. Klik-klak, serangga berbisa yang menakutkan dan buas ini, dengan 100 kakinya yang bergerak serempak, mencabik-cabik segala sesuatu yang ada di jalannya, baik itu tanah maupun bebatuan keras, dengan kaki-kakinya yang tajam seperti pisau. Berdesir, suara serupa terdengar dari hutan lain yang tidak jauh. Xiao Chen merasa merinding. Jika ada serangga beracun menakutkan serupa, maka tempat ini benar-benar tanah yang jahat. Cepatlah, Xiao Chen bergegas pergi menjauh. Serangga beracun lebih suka muncul di malam hari. Siapa tahu mungkin ada serangga jahat lainnya seperti kalajengking raksasa atau kelabang purba di sini. Meskipun kekuatan serangga-serangga ini tidak sebanding dengan naga-naga buas, racun mereka sangat menakutkan dan mereka adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Xiao Chen dan kelompoknya segera melarikan diri sejauh beberapa mil, akhirnya berhenti di akar-akar pohon purba yang patah dan menjulang tinggi. Di sini, perasaan menyeramkan akhirnya hilang, dan yang mengejutkan, tidak ada lagi raungan binatang buas di malam hari. Cahaya bulan yang samar membuat area tersebut tampak harmonis dan damai. Saat fajar menyingsing, burung-burung bernyanyi dengan merdu, dan aroma bunga yang menyegarkan terbawa angin. Cahaya pagi menghiasi pegunungan hijau dengan tepian keemasan, dan kabut tipis perlahan menghilang. Pagi itu cerah dan bermatahari, dan pegunungan tampak penuh vitalitas. Di tepi mata air yang jernih dan manis, Xiao Chen membersihkan diri dan mulai menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, sambil merenungkan langkah selanjutnya. Dengan begitu banyak binatang purba berkeliaran di area dekat Gunung Suci, bagaimana mungkin dia memasuki tempat penyimpanan harta karun dan keluar dengan tangan kosong? Dia merasa setidaknya harus menemukan telur naga. Melihat Xiao Chen menikmati daging panggang yang empuk dan lezat, Keke, yang ingin menghindari aroma menggoda itu, segera lari. Ketiga kerangka itu melanjutkan kultivasi mereka, tanda teratai di dahi mereka bersinar terang, tulang-tulang mereka semakin menyerupai giok putih. Pagi harinya, Xiao Chen, ditemani tiga kerangka, menjelajahi pegunungan di dekatnya dan terkejut menemukan sarang 7 atau 8 naga ganas. Bahkan ada telur naga di lembah-lembah itu. Mungkinkah ini musim kawin bagi para naga? Tiba-tiba ia berpikir bahwa Raja Naga pendamping dan naga leluhur akan muncul, dan naga-naga di daerah ini jelas merupakan naga tingkat tinggi yang langka, jadi pasti ada Raja Naga pendamping di antara mereka. Sepanjang pagi, baik naga ganas maupun binatang purba tidak muncul di hadapan Gunung Suci itu. Setelah menyelesaikan pengamatannya, Xiao Chen kembali ke akar pohon purba yang terputus untuk berlatih. Baru pada siang hari raungan seekor naga bergema di hadapan gunung raksasa misterius itu, dan Xiao Chen mulai bersiap untuk bertindak. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Sesuai rencana, Xiao Chen memberikan tugas kepada ketiga kerangka itu, masing-masing akan memasuki salah satu dari 3 lembah naga dan mencuri telur naga. Dia sendiri akan memasuki sarang naga Raja Singa untuk mencuri telur naga emas, dan kemudian mereka akan bertemu di akar pohon kuno yang patah. Telur-telur naga langka berpangkat tinggi ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Meskipun setiap sarang berisi 2 hingga 3 telur, Anda hanya perlu mengambil 1. Selalu sisakan jalan keluar dan jangan biarkan garis keturunan keluarga kerajaan naga punah.
Api jiwa ketiga kerangka itu berkelap-kelip di rongga mata mereka. Jika mereka memiliki bola mata, mereka mungkin sudah memutar bola mata mereka sejak lama. Mencuri telur naga dan berbicara tentang meninggalkan jalan keluar, sungguh. Kemudian mereka masing-masing mulai bertindak, memasuki pegunungan dan hutan. Tidak hancur, telur naga emas, sebesar batu penggiling, memiliki cangkang sebening kristal yang berkilauan dengan cahaya cemerlang. Telur-telur itu tampak sangat mistis di antara bunga-bunga dan tumbuhan yang harum. Bunga-bunga dan tumbuhan di sekitarnya tampak luar biasa karena kehadiran dua telur naga tersebut, dengan pancaran cahayanya yang mengalir di sekelilingnya. Ini adalah telur naga Raja Singa terkuat. Xiao Chen memperkirakan bahwa salah satu dari dua telur itu kemungkinan besar akan menghasilkan Raja Naga pendamping. Atau bahkan dua Raja Naga. Dia mengambil telur naga emas yang berkilauan dengan cahaya ilahi, meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, dan bergegas keluar dari lembah. Jika naga Raja Singa kembali, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, ketiga kerangka itu kembali dengan selamat, dan telur naga yang menakjubkan itu bersinar terang. Bagaimana mungkin naga ganas itu membayangkan seseorang akan begitu berani? Biasanya, bukan hanya binatang buas yang tidak berani mendekati sarang mereka, bahkan burung pun tidak berani terbang di atasnya. Sarang mereka adalah wilayah terlarang bagi semua serangga dan binatang buas, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja Qin Guang membawa pulang telur Tyrannosaurus Rex, cangkangnya yang tembus pandang berwarna biru kehijauan berkilauan dengan cahaya ilahi, memikat seperti bulan biru. Raja Yama membawa pulang telur Stegosaurus, cangkangnya yang seperti giok berkilauan dengan cahaya yang mempesona, benar-benar menyerupai zamrud ajaib. Raja Samsara membawa pulang telur naga petir, pancaran ungu berputar-putar di sekitarnya. Telur yang sangat besar itu sangat indah, seolah-olah diukir dari berlian ungu. Ditambah dengan telur naga emas yang dibawa kembali oleh Xiao Chen, keempat telur naga yang diletakkan bersama-sama sungguh mempesona dan bercahaya. Cahaya ilahi menerangi tempat itu, dengan pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan warna-warna keberuntungan, begitu terang sehingga orang-orang tidak dapat membuka mata mereka. Bab 75 memasuki Gunung Salju. Keke juga datang menghampiri, mengedipkan matanya yang cerah. Seolah mengerti sesuatu, dia mengambil pohon besar yang tidak proporsional dengan tubuhnya dan terus mengejar Raja Qin Guang dan yang lainnya. Hei, Keke, berhenti bercanda. Xiao Chen buru-buru menghentikannya. Koko menjatuhkan pohon raksasa itu, melepas topi pohon harta karunnya, lalu mengulurkan cakar binatang kecilnya untuk menunjuk ke arah ketiga kerangka itu, seolah-olah diam-diam menuduh mereka atas kejahatan mereka. Ketiga kerangka itu telah mencuri pohon harta karunnya, menyebabkan dia kelaparan selama beberapa hari. Ketiga kerangka itu membuka dan menutup rahang mereka dengan suara krek. Mereka tidak menyangka bahwa mencuri telur naga hari ini akan membangkitkan ingatan Keke. Pada akhirnya, mereka semua mengarahkan jari-jari kerangka mereka ke Xiao Chen. Baiklah, kita bisa mengurus mereka nanti. Sekarang, kita harus segera pergi dari sini. Xiao Chen tidak ingin terlibat masalah, jadi dia mengambil telur naga emas dan pergi duluan. Di dalam hutan purba yang lebat, Xiao Chen dan kelompoknya melintasi gunung dan lembah, dengan hati-hati menghindari berbagai binatang buas. Kecepatan mereka sudah mencapai batas maksimal. Xiao Chen tahu bahwa tidak akan lama lagi kekacauan akan meletus di dekat Gunung Suci, dan keempat naga ganas yang telah bangkit berkuasa pasti akan mengamuk, membawa keresahan ke wilayah sekitarnya hingga puluhan mil jauhnya. Selama pelarian yang menegangkan itu, Koko adalah yang paling santai, melompat-lompat di atas empat telur naga sebening kristal, dan cahaya ilahi yang menyilaukan membuatnya bersinar. Xiao Chen dan para pengikutnya tak berani beristirahat sejenak, terus melaju ke arah barat sejauh puluhan mil hingga mereka memasuki hutan maut. Mereka baru berhenti beristirahat ketika hampir sampai di lautan tulang mati. Di hutan yang sunyi, keempat telur naga itu berkilauan dengan cahaya kemerahan, tetapi hanya Keke yang tetap riang, melompat-lompat di atas telur-telur naga tersebut. Mengaum, raungan naga yang samar bergema, diikuti oleh serangkaian desisan naga dan raungan binatang buas dari arah Gunung Suci. Meskipun jaraknya berjauhan, suara-suara itu masih terdengar samar-samar. Orang bisa membayangkan kekacauan yang telah melanda daerah sekitar Gunung Suci, gunung-gunung pasti berguncang dan dunia pasti terbalik. Kita tidak bisa tinggal di sini. Xiao Chen takut naga-naga ganas itu akan mengejarnya, dan dia juga tahu bahwa ada kultivator di sekitar Laut Tulang.
Jadi dia memutuskan untuk menuju ke barat. Melewati lautan tulang mati yang menyeramkan, Xiao Chen dan para sahabatnya tidak berlama-lama, melainkan melintasi hutan tandus di sampingnya. Mereka melaju ke arah barat, di mana deretan pegunungan bersalju terbentang dengan jelas, sebuah keajaiban sejati di Pulau Naga yang lembab. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki. Cepat, mari kita masuk ke gunung salju misterius itu tempat teraman di sana. Deretan pegunungan bersalju yang membentang di sebelah barat, lautan tulang mati berada di tengah, dan gunung suci yang misterius berada di sebelah timur. Ketiga wilayah tersebut terhubung dalam garis lurus dan dipisahkan oleh hutan sunyi. Setelah melintasi hutan purba yang sunyi mencekam dan kemudian beberapa hutan pegunungan yang rimbun, Xiao Chen dan para sahabatnya akhirnya tiba di kaki pegunungan yang tertutup salju. Ini bukanlah ilusi, di depan mereka benar-benar terbentang deretan puncak bersalju yang tak berujung, dengan kepingan salju putih murni menari-nari tertiup angin dan suasana dingin menyelimutinya. Keke dipenuhi rasa ingin tahu tentang gunung yang tertutup salju. Melihat hamparan salju putih, ia bersorak gembira dan menjadi yang pertama berlari menuju gunung. Ia berguling-guling dengan riang di salju, tubuhnya yang putih dan berbulu hampir menyatu dengan tumpukan salju dan tak terlihat. Xiao Chen dan kelompoknya melangkah ke tengah salju dengan telur naga. Suhu turun dengan cepat, dan napas mereka menjadi putih. Angin dingin yang membawa butiran salju menerpa wajah mereka. Melihat kembali ke dunia hijau subur yang berjarak ratusan meter, rasanya seperti dunia lain. Iklimnya begitu tidak logis sehingga tampak di luar kekuatan alam. Di pinggiran hutan mati, banyak aliansi telah berkumpul. Di tengah keindahan pegunungan yang memesona, dan di depan gua-gua kuno serta air terjun yang diselimuti esensi langit dan bumi, para pendekar muda berlatih. Di Pulau Naga yang terpencil ini, kekuatan adalah satu-satunya ukuran sejati untuk bertahan hidup, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang cukup yang dapat benar-benar berkembang. Hari ini, Yan Qingcheng, Kai Luo, dan Wang Tong, yang telah menghilang selama beberapa hari, kembali memecah kedamaian beberapa hari terakhir. Semua ahli yang mereka bawa telah lenyap, dan kembalinya hanya mereka bertiga menyebabkan kegemparan besar. Apakah mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan Xiao Chen? Saat ini, Yan Qingcheng berada di lembah bunga. Lembah itu dipenuhi pepohonan berbunga tanpa nama, dedaunan hijau lembutnya membuat bunga-bunga berwarna-warni tampak lebih hidup, dan setiap kuncupnya dipenuhi aroma yang memabukkan. Mengenakan gaun ungu, Yan Qingcheng memancarkan aura yang anggun dan memesona di tengah bunga dan pepohonan. Seluruh keberadaannya tampak seperti dalam mimpi, seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi, dipenuhi energi spiritual. Kecantikannya begitu memukau sehingga bahkan bunga-bunga terindah di sekitarnya pun tampak pucat dibandingkan dengannya. Tidak jauh darinya, penyihir Ren duduk di atas batu biru, rambut emasnya yang panjang sedikit acak-acakan. Pria yang dulunya tampan mempesona itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Kekalahan telaknya melawan Xiao Chen telah memberinya pukulan berat. Namun, dia tidak menyerah. Selama masa pemulihannya, dia dengan tekun berlatih dan mencari cara untuk menyempurnakan indera ilahinya, berharap menjadi lebih kuat. Dia perlahan mengingat kembali bagaimana Xiao Chen dengan cepat menghancurkan 3 aliansi utama beberapa hari sebelumnya. Apa? Tubuh Yan Qingcheng yang selembut giok memancarkan sinar cahaya ilahi, menghancurkan bunga dan pepohonan di sekitarnya. Wajah cantiknya dipenuhi amarah, dan dadanya yang lembut dan tinggi bergetar hebat. Xiao Chen memusnahkan seluruh personel yang tersisa dari 3 aliansi besar dalam satu malam. Ren mengangguk dengan ekspresi getir dan berkata, "Ya, selain aku yang selamat dengan memulihkan diri di lembah bunga ini, semua orang lain telah dieliminasi." Setelah sekian lama, Yan Qingcheng menghela napas pasrah dan berkata, "Kali ini benar-benar. Kai Luo, Wang Tong, dan aku melihat Raja Naga Ungu itu lagi. Tetapi sayangnya kami menderita kerugian besar dan tetap tidak bisa menangkapnya." Pasukan yang dikerahkan hampir seluruhnya musnah, dan anggota aliansi yang tinggal di belakang semuanya dibunuh oleh Xiao Chen, yang sungguh membuat marah. Apakah itu Raja Naga Ungu yang menyerupai Qilin? Len merasa penasaran. Ketika Raja Naga Ungu pertama kali muncul, ia menimbulkan kehebohan. Namun, tidak lama kemudian, perubahan besar terjadi di Pulau Naga, dengan cahaya ilahi menyegel pulau itu dan mengalihkan perhatian orang-orang. Ya, itu hanyalah Raja Naga Muda, dan kalian bertiga ahli bahkan tidak bisa menaklukkannya. Ren terksenjing. Secerca warna perlahan kembali ke wajahnya yang tampan namun pucat,
dan dia menjadi agak gelisah. Dia berkata, legenda itu benar. Ketika mereka tumbuh dewasa, bahkan para dewa pun gemetar. Jika kita bisa menaklukkannya, jika kultivasi saya, Kylo, Wang Tong, dan saya sendiri meningkat 2 tingkat lagi, mungkin kita bisa menaklukkannya jika kita bergabung, kata Yan Qingcheng dengan menyesal. Akan ada peluang di masa depan, kata Ren penuh harap. Setelah kembali, Kairo dan Wang Tong tidak dapat menemukan sekutu mereka. Setelah mengetahui kebenaran dari orang lain, mereka hampir menjadi gila. Xiao Chen terlalu kuat, dia dengan begitu bersih dan tegas memusnahkan pasukan mereka yang tersisa, benar-benar kejam dan tanpa ampun. Pada hari ini, semua anggota aliansi yang